Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang cara membuat tampak. Ya, pada video pertemuan lalu kita sudah belajar cara membuat sebuah potongan. Ya, terakhir kita sudah membuat potongan pusjaga yang mulai dari pondasi, dinding, sampai kepada kuda-kuda. Ya, selanjutnya kita akan masuk kepada membuat tampak. Nah, untuk membuat tampak itu seperti apa? Nah, tampak itu ada. Jadi ketika kita membuat sebuah denah, ya, denah sebuah dana bangunan sederhana maupun rumah satu tinggal, rumah satu lantai ataupun dua lantai, kita harus membuat sebuah tampak yang dimana itu menggambarkan bahwa itu adalah tampilan dari gedung tersebut. Ya, tampak itu ada empat, ya. Sebenarnya ada enam, ya. Yang pertama itu tampak depan, lalu yang kedua tampak samping kiri, lalu yang ketiga adalah tampak samping kanan, dan yang keempat adalah tampak belakang. Nah, ini adalah tampak-tampak yang paling penting ketika kalian menggambar sebuah bestek. Lalu, kalau tadi kan saya bilang ada tambahan dua lagi, ya, soalnya ada empat, nggak cuma empat, sebenarnya ada enam. Nah, yang dua lagi itu biasanya adalah 3D. Ya, yang 3D itu biasanya diambil dua fasad. Yang pertama fasad tampak manusia, lalu ada fasad tampak burung. Ya, ini nanti mungkin kalian pelajari ketika kalian kelas 12. Untuk video ini saya akan mengajarkan untuk menggambar empat tampak saja, ya, dari tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, dan tampak samping kanan. Nah, contohnya seperti apa? Ya, ini pos jaga, ya. Ini pos jaga, maka tampak depannya itu akan seperti ini, ya. Tampak depannya akan seperti ini, sesuai dengan desainnya, ya. Di sini ada dinding, ya. Dindingnya ini tinggi sampai ke atas karena saya membuatnya itu dinding yang ada di daerah teras itu adalah dinding permanen, yang artinya dia tingginya sama dengan dinding yang ada di dalam ruangan pos jaga, ya, ruangan kantornya. Jadi di sini hanya di sini tidak ada dinding yang rendah, ya, atau dinding yang bukan konstruksi, tapi ini juga termasuk dinding yang konstruksi, jadi termasuk dalam area bangunan, ya, makanya tingginya dia sama dengan ruangan yang ada di dalam. Lalu di sini ada level lantai, ya, level lantai. Lalu di sini saya juga buat sebuah meja, ya. Meskipun di sini tidak saya buat meja, di tampak bisa kalian tambahkan, ya. Tapi sebenarnya harusnya kalian tambahkan. Tetapi di tampak ini kita lebih banyak menggunakan kreasi, ya. Menggunakan kreasi karena kita hanya melihat berdasarkan tampak, tapi mungkin tidak terlihat pada di denah, ya. Karena di sini tampak itu adalah menggunakan kreasi, ada beberapa hal yang mungkin nantinya berhubungan dengan potongan, tapi ntar ada juga yang tidak berhubungan dengan potongan, dan nantinya tampak tersebut itu ada beberapa ukuran yang improvisasi, ya. Improvisasi itu berarti dalam artian inilah desain kalian, tidak terpatok pada denah maupun potongan, ya. Apa saja yang terpatok pada potongan? Yang pertama adalah ketinggian dari atap, ya. Ketinggian dari atap itu sama dengan potongan, ya. Lalu apalagi level lantai, ya. Level lantai harus sama dengan yang ada di keterangan potongan, ya. Misalnya dia di sini 00-nya, tapi di teras itu kan dia turun 50, berarti dia pakai yang ukuran misal karena dia levelnya sama dengan kamar mandi atau WC, jadi tingginya harus setinggi lantai ini, ya, setinggi lantai ini. Oke, jadi awalan untuk membuat sebuah tampak yang saya ajarkan adalah melalui gambar potongan. Sebenarnya kalian bisa langsung bikin tampak, tetapi
kalian pasti tidak akan tahu berapa tinggi atapnya, berapa tinggi dindingnya, ya. Maka dari itu kita mulai semua gambar, mulainya itu urutannya adalah membuat denah dulu, lalu membuat potongan, lalu membuat tampak. Ya, oke. Kita masuk ke penggambarannya ya. Ini tampak depan ya. Lalu ada tampak samping ya. Ini tampak samping kanan ya, tampak samping kanan. Kenapa saya bilang kanan? Karena di sini yang ada jendelanya adalah tampak samping kanan. Lalu bagaimana dengan tampak samping kiri? Nah, tampak samping kiri ini dia kosong, tidak ada apa-apa. Kebetulan ukuran denahnya itu simetris ya, 3x3. Ya, jadi saya cukup mengcopy saja ukuran ini menjadi 4 seharusnya ya, 4 ya. Ada 4, saya copy menjadi 4, lalu saya hanya mengedit berdasarkan yang terlihat dari samping kiri maupun kanan ataupun belakang. Bagaimana nanti kalau misalnya ukurannya berbeda? Ya berarti nanti tampak samping kiri kanannya akan berbeda lebarnya dengan tampak depan maupun belakang. Begitupun juga dengan potongan ya. Saya hanya mengambil potongan secara horizontal ya. Bagaimana kalau saya memotong vertikal tetapi arahnya itu ukurannya tidak simetris gitu kan. Potongan pun juga bisa seperti ini ya. Jadi tidak harus seperti ini, tidak harus AA seperti ini, bisa jadi BB-nya itu seperti ini. Tapi karena kebetulan, bukan kebetulan ya, memang saya membuat desainnya itu adalah 3x3 ya. Jadi ukurannya itu bentuk potongannya juga sama ya. Nanti akan saya berikan contoh untuk potongan yang semisal ukuran bangunannya itu potongan horizontalnya sama vertikalnya itu nanti ukurannya itu berbeda. Misalnya saya buat luas bangunan itu 6x12 meter gitu kan. Otomatis kan nanti potongannya itu potongan AA-nya ya, potongan horizontalnya ini, garis horizontal ini dengan potongan garis vertikal ini nanti kan akan berbeda, dia tidak akan sama. Yang satunya itu lebarnya 6, potongan AA ya, anggaplah potongan AA itu yang horizontal, potongan BB adalah vertikal, maka potongan AA akan memiliki lebar yaitu 6 cm ya, 6 cm misal. Tetapi ketika kita memotong B, nanti total dari lebar yang ada di potongan B adalah 12 cm gitu. Ya, nanti contohnya akan saya berikan di Google Classroom dalam bentuk materials ya. Oke. Kali ini kita akan menggambar 4 tampak dari gambar satu potongan karena memang ukurannya itu 3x3, dia simetris. Jadi mau dipotong dari sini dari arah vertikal maupun horizontal dia akan sama. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita copy dulu si potongan ya. CO enter, klik geser, klik enter. Oke. Lalu setelah itu kita hapus ya, kita hapus semua ukuran ini ya, kita hapus. Nanti bisa kita copy lagi ya, kita copy lagi. Kita hapus semuanya. Karena di potongan itu sebenarnya boleh sih kalian kasih keterangan-keterangan ini, nanti bisa kita copy ya dari sini ya. Lalu ini juga kita hapus ya, karena kita butuhnya depannya, berarti yang kita sisakan adalah dinding luarnya saja ya, dinding luarnya saja, berarti dinding dalam tidak perlu ya, dinding dalam tidak perlu, yang ada di dalam ini tidak perlu. Lalu keterangan ruang kantor juga tidak perlu ya, tidak perlu, dinding juga tidak perlu ya. Ini saya hapus, yang saya sisakan hanyalah dinding luar saja, dinding terluar saja ya. Kelihatan ya, jadi dinding keluarnya saja yang saya hapus ya. Ini kan ada 4 garis, yang 3 dalam, 3 ke dalam ini saya hapus, yang saya sisakan hanyalah di luar saja. Oke. Lalu untuk fondasi juga saya hapus karena kita menggambar tampak, otomatis tidak akan terlihat garis potongannya, potongan fondasinya. Oke. Selanjutnya
Karena dia mukanya adalah 0,05, jadi saya pakai yang 0,05. Ini saya hapus ya, ketebalan ini saya hapus. Ini saya hapus. Oke. Lalu saya copy untuk denahnya, saya copy CO. Sebentar, saya array dulu ya, saya array RAY, saya klik garis keluar, lalu saya move ya, copy aja ya, copy, lalu saya ambil yang paling luar karena saya tadi menggunakan garis yang paling luar. Nah, otomatis dia akan lurus dengan garis terluarnya. Lalu karena tampaknya itu ada dinding yang terlihat itu adalah tidak hanya dinding luar ya, karena ketebalan dari dinding tersebut ada dua ya di sini nih. Ya, ini salah, soalnya nggak saya hapus ya karena tampaknya seperti ini. Jadi saya array juga ya. Jadi saya butuhkan yang tadi itu saya hapus, harusnya saya gunakan. Lalu array lagi. Tapi kalau kasusnya semisal di tampaknya itu tidak ada dinding, berarti dia misalnya ya misal di sini itu tidak ada gitu. Misal di sini tidak ada. Misal di sini tidak ada yang namanya dinding ya. Hanya ini saja gitu, hanya yang ini saja. Ya berarti nanti tampaknya seperti tadi. Jadi dia hanya dinding luarnya saja karena ketebalan dari dinding yang ada di sini tidak terlihat gitu ya. Oke. Sudah saya array. Lalu yang plafon ini saya hapus, Selanjutnya adalah kita membuat yang namanya hubungan ya. Ini saya explode ya, saya explode. Itu artinya memecah semua semua blok ya. Lalu ini saya hapus ya, garis kedua dari si plafon saya hapus. Lalu saya move ya, yang ini ke sini. Oke. Setelah itu ini saya trim. Ya, ini saya trim lagi. Lalu ini saya extend, enter, klik. Nah, baru ini saya trim lagi. Ini saya trim, push. Oke. Ini saya trim. Sudah. Lalu selanjutnya adalah kita membuat kita luruskan saja garis ujung sini ya, garis ujung sini saya klik geser, lalu saya pertemukan ujung sebelah sana ya. Pertemukan, sudah. Nah, ujung ketemu ujung, dan yang ini juga sama, ini dihapus saja supaya cepat. Saya extend saja. Nah, saya tarik garis biar lebih cepat menggunakan. Jadi saya klik ya, lalu saya klik lagi yang warna biru, saya geser. Nah, ini cara mudahnya ya, daripada pakai stretch gitu kan misalnya. Sudah. Terus ini juga sama metodenya, saya trim, ini saya extend, saya trim lagi ya. Sini saya extend. Lalu ini saya trim. Sebenarnya membuat tampak itu sih lebih ke arah ini ya. Saya kasih tahu ya, ini lebih ke arah imajinasi aja gitu. Jadi tidak terpaku pada sebuah konstruksi sebenarnya. Ya. Tapi tidak ada salahnya kalau kalian ingin menggambar sebuah konstruksi ya. Dan ini ya,
Karena ketika kita membuat sebuah tampak, kita lihat tampak itu dinding yang setinggi 3 meter itu pasti akan ketutupan kan sama yang namanya lisplang ya, lisplang atau papan bumbungan ya, papan bumbungan yang ada di bawah ya, otomatis dinding yang setinggi 3 meter ini akan saya hapus karena dia tidak akan terlihat di lisplang. Jadi ketika kita ngeliat ke depan kan dia menjorok 1 meter ke bawah ya, 1 meter ke bawah seperti ini ya, 1 meter seperti ini ya, 1 meter seperti ini. Anggaplah kita ngelihat dari sini nih, kita ngelihat dari sini, kita lihat seperti ini. Ini misalnya kita ngelihat dari sini ya, ini kita ngelihat dari sini ya, otomatis kan dinding yang ada di sini itu kan akan tertutup, yang akan terlihat hanya yang sebatas ini saja, dindingnya cuma setinggi ini saja gitu ya, dia hanya segitu aja gitu yang terlihat, tetapi yang di atas ini tidak akan terlihat dindingnya. Otomatis yang ada di atas ini harus dihapus. Saya hapus, oh salah, ini saya hapus, semua yang ada di dalam juga dihapus, tetapi untuk yang ada di bawah genteng itu jangan dihapus ya. Baik. Oke, ini kita hapus. Lalu ini kita pertemukan pakai CHA, chamfer, enter, klik garis pertama, klik garis kedua, udah. Lalu ini saya hapus lagi. Sebelum dihapus, ini saya trim dulu. Trimnya itu di bawah lisplang yang kedua ya. Ini saya hapus lagi. Sudah. Kalau sudah, ini di match crop, MA, enter, diklik garis yang warna oranye, coklat, ya sudah. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita trim lagi, ya trim lagi yang ada di bawah sini. Lalu kita, ini kan masih ada sisa garis ya. Sebentar ya. Saya hapus dulu. Ya. Sudah. Nah, ini kita extend, kita lurusin, semuanya harus ada di bawah. Ini adalah tanah ya, tanah. Anggaplah ini halaman tanah yang apa ya? Setelah teras itu ada tanah, atau mungkin setelah teras itu ada jalanan. Ini adalah muka tanah atau jalanan. Nah, yang ini merupakan lantai ya. Lantai yang mana yang dipakai, Pak? Yang dipakai itu hanya yang paling atas ya. Berarti yang di dalamnya ini kita hapus. Ya, lalu kita extend, enter, klik ya, sudah. Berarti muka tanah sudah kita dapatkan ya. Muka lantai sudah kita dapatkan karena teras itu turun sama dengan kamar mandi dan WC, berarti kita harus menggunakan ketinggian yang sama. Lalu kalau sudah, ini genteng ini saya hapus ya. Kenapa dihapus? Karena saya ingin membuat hubungan ya. Karena ya sebenarnya sih tidak apa-apa kalau kalian ingin menggunakan ini sebagai apa ya, gambar tampak, tapi karena ini adalah hubungan ya, yang saya rencanakan adalah atap plana ya. Nanti saya kasih tahu tentang macam-macam atap ya. Ada atap plana, atap perisai, lalu ada atap tenda ya. Ini sebenarnya atap tenda sih. Atap tenda itu sebenarnya hampir sama dengan atap plana, cuman bedanya, oh tidak beda. Kalau atap perisai plana sama tenda, lalu ada atap dak, lalu ada atap sandar atau setengah segitiga ya. Kalian mungkin melihat desain-desain sekarang itu setengah segitiga itu ada banyak. Nah, yang ini yang saya gunakan adalah atap tenda ya, atap tenda. Kalau pelana itu adalah biasanya di rumah-rumah perumahan, tetapi kalau atap perisai itu adalah atap yang sering banyak digunakan di rumah-rumah sekarang ini. Yang bukan perumahan ya, rumah-rumah sekarang ini. Maksudnya perumahan-perumahan masyarakat konvensional gitu. Nah, kalau sudah, ini sudah saya buat ya. Setelah itu ini saya offset 150.
offset 150. Ya. Ini saya offset 150. Oke. Lalu ini saya tarik garis. Ya. Ini juga, ini saya naikkan. Ya, saya naikkan. Seperti ini ya. Jadi ini saya select dulu warna biru ya, pakai warna biru. Lalu saya move, klik. Lalu saya cari yang bentuknya itu L seperti ini. Ya. Atau gimana ya? Ini saya select dulu. Lalu saya move dulu ya, saya move dulu. Kita geser seperti ini dulu ya. Nah, seperti inilah. Kita ujung ini ya, ujung ini. Ya, kita move, kita klik, geser. Kita geser dulu aja ya. Ya, lebih mudah gambarnya. Setelah itu ini kita mirror ini 100 ya. Saya cek dulu ya. Saya menggunakan 150 atau 100. Sebentar. Soalnya gambar-gambar itu biasanya berbeda-beda. Oh iya, 150 pas. Saya menggunakan 150. Oke, ini saya mirror. Sebentar. Tadi sudah saya offset 150. Ya, sudah saya pertemukan garisnya. Setelah itu saya menggunakan circle. C, enter, klik, geser, terus klik lagi yang ujung atas ini. Klik. Nah, setelah itu saya trim. PR, enter, enter. Ya, jangan dihapus dulu ya. Lalu setelah itu kita bikin dulu ya dari ujung sebelah kiri dulu ya. Lalu kita buat rectangle. Kita buat yang namanya itu adalah cincin ya, cincin yang ada di hubungan itu. Ya, kalau kalian pernah lihat cincin yang ada di hubungan seperti ini. Sebentar ya. Cincin yang ada di hubungan itu ada seperti ini ya. Jadi seperti ada cincinnya gitu ya. Itu ukurannya adalah saya buat karena tinggi 150 maka dia akan offset 33 cm, berarti saya buat 180 dengan tebal 30. Oke, ini saya rotate karena kemiringan yang saya gunakan itu adalah 30, berarti saya masukkan 30. Ya, sebentar ya. Ini dilurusin dulu. RO, enter, klik, geser ke bawah, klik. Nah, setelah itu select lagi, RO, enter, klik, geser, masukkan 30. Oke, lalu saya move, saya pindahkan ke sini. Sudah? Kalau sudah, ini saya copy, ya, saya klik, select, lalu saya CO, enter, lalu saya klik, geser, saya masukkan A, perintah A, array, A, enter, lalu saya masukkan misalnya 20, ya 20 biar banyak sekalian, lalu saya masukkan kurang dari 30, enter, nah, udah langsung miring seperti ini, lalu saya masukkan jaraknya yaitu 150. 150 atau 300 ya? Ya 300 nih. Nah, 300 ya, 300 atau 30 cm. Lalu sisanya ini saya hapus. Karena dia kelebihan, saya hapus. Oke, kalau sudah, ini saya match crop, ya match crop. Ya, yang cincinnya tidak usah. Ini saya mirror, ya saya mirror. Saya select dulu. Setelah itu saya MI enter. Lalu saya klik pertemuan ini, klik enter. Nah, ini kan masih belum bertemu ya. Baru ini saya chamfer, CHA, enter, klik garis pertama, klik garis kedua. Lalu yang ini baru saya pertemukan di atas. Kalau semisalnya tidak match, maksudnya tidak bisa seperti ini bisa kalian pertemukan dulu pakai extend X. Oh, tidak bisa ya. Baik, gimana ya? Ini saya move aja deh, move, klik. Nah, ini ada seperti ini. Oke, dikit lagi.
Pokoknya di move aja, semua pastiin dia center gitu aja. Kira-kira center lah ya. Nah, oke. Nah, untuk atap saya tinggal tambahkan hedge di tengah-tengah sini. Pakai hedge, pilih yang R strike, ya bukan strike, RSHK. Saya biasanya nyebutnya R strike biar lebih mudah. Ya, tapi dia sebenarnya RSHK gitu ya. Nah, ini adalah hedge untuk atap. Lalu saya pilih OK. Lalu ini saya masukkan scale-nya, kita mainkan saja, misalnya saya coba dulu 8 ya. Sebenarnya scale ini hanya untuk main-main saja, maksudnya bisa kita atur ya untuk scale. Jangan lupa di add pick point, klik. Oh, masih belum bisa, saya zoom lagi, oke. Si ada garis, ya ini saya trim dulu. Jadi jangan sampai ada sisa ya. Pastiin ujung-ujungnya bersih, atasnya juga bertemu, kita hedge, pilih yang R-strike. Tadi kayaknya 8 kebesaran, kita coba masuk 4 ya, 4 dulu coba, pick point. Masih kebesaran juga, kita klik dulu aja, oh masih belum bisa juga. Kalau misalnya kasusnya dia seperti ini, ya kita bisa masukkan seperti menggunakan BO, ya BO dari enter, lalu kita pick point, kita pilih select seperti ini, oh sama, masih sama, tidak bisa. Oke, kalau masih belum bisa juga, kita bisa pakai, sebentar, ini saya coba pakai chamfer. Saya pertemukan garis-garisnya dulu. Saya takutnya ada beberapa garis yang tidak bertemu, jadi dia kesulitan. Oke, saya pertemukan sudutnya dulu. Atau sebenarnya bisa ya pakai cara lain. Kalau misalnya ini tidak bisa juga, pick points tidak bisa. Misalnya ya, ini saya masih pick point masih belum bisa. Gitu. Oh, udah bisa sih. Oh, belum. Sebentar ya. Hex. Saya pilih R-strike. Pick points. Oh, belum. Sebenarnya bisa pakai cara menggunakan saya pilih add select. Ini saya pilih 2 tadi karena 4 masih kebesaran. Saya pilih add select object. Ya, add select object ini saya pilih garis-garis yang hanya dibutuhkan untuk di dalamnya itu ada sebuah heads ya. Saya sudah add select. Setelah itu saya preview. Nah, bisa langsung kan. Jadi kalau misalnya pick point kalian nggak bisa, kalian bisa pakai add select object. Nah, ini kan masih kebesaran ya, karena genteng nggak ada yang sebesar-besar ini. Berarti kita masukkan 1, preview. Masih kebesaran juga, berarti 0,8, preview. Oke, kalau sekiranya ada oke, baru kita klik oke. Ya. Lalu karena ini sudah, baru kita desain tampaknya. Ya. Di sini ada pintu. Ya, di sini ada pintu. Dan tidak ada lain lagi selain pintu ya. Berarti ini kita ray, R-A-Y, ray, enter. Kita pilih kusennya saja, kusennya saja, ketebalan kusennya saja. Sudah? Oke, kalau sudah, ini kita trim ya, kita trim di atas lantainya, enter. Nah, setelah itu kita menggunakan polyline, PL, enter. Kita klik dari kusen terluar, klik geser. Tinggi pintu itu adalah 2100 ya. 2100 itu adalah opening. Tapi kalau ditambah sama kusen berarti 2100 ya ditambah 60 karena kita kusennya menggunakan 60 sebelumnya berarti 2160 ya. Standarnya adalah tinggi pintu adalah 2100 atau 210 cm. Oke, 2160 enter. Terus kita pertemukan garisnya. Kita pertemukan lagi garisnya ya, jadi seperti ini ya, membentuk U ya. Setelah itu garis bantu ini kita hapus, lalu kita offset 60. Oke,
Setelah itu kita desain aja sesuai kebutuhan. Misalnya saya butuh 80 lah untuk membuat desain. Ini kan baru kusen ya. Setelah itu daun pintunya. Nah, daun pintunya bisa kalian desain gitu kan. Menggunakan rectangle, terus setelah itu bisa di offset, misalnya offsetnya itu 100 gitu kan. Saya mau bisa desain lah gitu kan. Terus tambahin rectangle lagi, tambahin gagang pintu gitu. Terus tambahin circle di sini gitu. Ya sesuai desain, sesuai keinginan kalian lah. Di trim, sini circle lagi, menggunakan imajinasi dah. Seperti ini ya, anggaplah ini pintu sudah jadi satu ya. Jangan lupa ini diganti menjadi kusen. Si layernya, ya, layer kusen. Setelah itu, karena di sini saya mau ada meja, ini di match crop dulu ya, di match crop dulu. Ya, match crop dulu. Gas-gasnya jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi ini harus sama. Ya, dinding. Nah, karena saya mau di depan ini ada meja, jadi saya masukkan, saya desain meja. Ya. Mejanya itu ada di depan pintu. Ya. Tingginya itu meja itu sekitar 80 sampai 1 meter, jadi saya buat 1 meter saja. Ya. Oke. Ini lebarnya misalnya sebentar. Saya mau dia masuk dari sebelah sana, berarti saya patokin dulu ini 70 dulu ya. Karena 70 80 deh, 80 800 ya, 800 mili atau 80 cm untuk gerak ruang orang lewat ya. Oke, sudah. Setelah itu dari sini saya buat 1 meter dulu, 1000 ketinggian dari mejanya, lalu saya pilih di sini, saya pertemukan. Ya, jadi ini saya hapus, hanya garis bantu aja. Lalu yang selanjutnya adalah karena si pintu ini ada di belakang si meja, ya si meja pos jaga, berarti dia harus ada di belakang atau kita trim, ya. Sebenarnya bisa pakai cara lain menggunakan wipe out, ya, wipe out, ya, wipe out. Nah, otomatis dia akan ketiban gitu. Tapi kalau misalnya perintah misalnya di AutoCAD-nya itu tidak ada wipe out, bisa kalian trim saja, TR, enter. Kita trim semua garis-garis yang mengganggu, maksudnya yang ada di belakang si meja gitu kan, ini saya trim. Tapi kalau kalian bisa wipe out, di wipe out aja ya, supaya tidak terlalu banyak yang dihapus gitu. Nah, ini baru kalian bisa beri nama, ya, misalnya ini pos jaga gitu kan. Biasanya ada keterangan-keterangan seperti itu. Tidak harus sama ya, saya hanya ngide aja, misalnya pos jaga. Yang ininya lebih kecil, misalnya 80. Lapor 2 kali 24 jam. Wajib, misalnya wajib lapor 2 kali 24 jam gitu. Nah, udah. Biasanya kan di meja-meja gitu kan ada lah. Oke, nah terus mejanya jangan lupa ini menggunakan layer arsiran ya. Jadi tadi saya menggambar semuanya menggunakan layer arsiran. Jadi sisanya ntar saya ubah layernya ke sesuai kebutuhan. Karena arsiran ini saya lebih banyak menggunakan arsiran karena layernya tidak begitu tebal dan bisa digunakan di berbagai gambar gitu kan, yang bukan konstruksi. Nah ini saya masukkan teras, misalnya teras ya. Udah, oke. Kalau sudah, ini saya hapus. Udah. Nah sudah desainnya. Misalnya, oh ini desainnya tuh kok kayaknya cuma gini-gini aja gitu. Ini misalnya saya tambahin dinding lah. Jadi dindingnya itu ada yang nutupin. Jadi di bawah list plan kita ada dinding juga gitu. Misalnya ya. Ini sini saya trim. Tadi saya masukin berapa? 500 ya. Dari sini 500, oke. Terus setelah itu saya trim semuanya. Oke, sudah jadi. Nah, jadi nanti dia akan seperti ini untuk tampak depannya ya.
Bagaimana dengan tampak sampingnya? Maka tampak sampingnya kan seperti ini ya. Ini tinggal kita copy lalu kita rotate, copy lalu kita rotate sesuai kebutuhan. Ini dihapus saja kalau ada garis-garis yang lewat. Nah, kita tidak terlalu membutuhkan lagi. Lalu ini kita ray dulu ya, ray. Klik. Nah, ini baru ujungnya sudah dapat, kita baru copy lagi di ujung dinding keluar ya. CO, enter, kita pilih dinding yang luar. Klik, geser, lalu klik lagi. Oke. Nah, ini yang saya bilang tampak sampingnya karena dia sama ya, sama tuh dinding luarnya sama ya berarti tidak perlu bikin lagi gitu. Nah, ini saya hapus dulu ya karena tidak ada yang namanya lantai, tidak ada pintu, hanya ada jendela ya. Yang saya sisakan mungkin hanya garis ini saja ya. Garis karena ketinggian dari jendela sama pintu itu sama, saya sisakan garis ini untuk membuat jendela. Yang ini saya hapus semua. Saya hapus. Ini juga saya hapus karena tidak ada ketebalan di situ. Hanya ada dinding luar saja gitu. Ini rata gitu ya. Tidak ada ketebalan seperti ini kan kelihatan nih tebal nih. Dan ini kan kosong nih. Ini ada ketebalan dinding gitu kan. Nah, yang ini kan polos gitu kan. Hanya dinding saja. Oke, di sini ada jendela. Kita ray lagi jendela. Klik. Kita klik, geser, klik. Nah, itu ray juga sama sepertinya. Nah, ini ketinggiannya hanya saya gunakan untuk membuat jendela. Jadi ini hanya garis bantu aja. Oke. Saya hapus. Juga saya hapus. Di sini muka tanahnya. Keterangan muka tanahnya dihapus ya. Nah, jadi cuman hanya ada keterangan-keterangan yang diperlukan saja. Sudah. Ini saya PL menggunakan polyline, klik. Nah, kan kita sudah dapat nih. Nah, setelah itu saya desain misalnya 1 meter ke bawah. Klik. Baru ini garis bantu saya hapus. Lalu saya offset 60 ya, 60 karena tadi saya pakai luar dan ketebalan kusenan adalah 60, berarti saya offset ke dalam 60. Oh, enter, 60, enter, klik, tarik ke dalam, klik, tarik ke dalam, klik, nah, otomatis dia akan offset 60. Setelah itu saya offset lagi 70, offset 70, klik, tarik ke dalam. Sudah. Setelah itu ini diganti menjadi layer kusen dan saya hatch ya. Jangan lupa untuk hatch-nya kaca ya, hatch kaca jendela itu adalah R-roof. Diklik, lalu saya add pick point ya, add pick points, pilih di tengah. Lalu angle-nya itu adalah 45. Lalu saya cek dulu preview ya. Ini masih tebal banget. Saya coba perbesar menjadi 3 preview. Masih tebal, maksudnya masih banyak garisnya. 8. Sudah hampir berarti 6 preview. Oke, sudah oke, berarti oke. Ya. Kalau sudah, tampak samping kanan sudah jadi, lalu yang selanjutnya adalah tampak samping kiri. Ya, tampak samping kiri. Saya copy dulu. Lalu saya rotate. Tampak belakang. Karena di samping kanannya itu tidak ada di samping kiri itu tidak ada apa-apa ya. Maksudnya ini kan saya buat karena ada jendela dan sebelah kirinya itu tidak ada jendela ya. Ini tinggal kita copy saja. Copy ya, copy dan ini tanamannya saya pindah ke sana. Karena kebalikannya. Lalu ini saya hapus. Ya. Ini saya hapus. Sudah selesai. Tampak samping kiri, tampak samping kanan, dan tampak belakang. Ya, nah tampak belakangnya karena tidak ada apa-apa juga, ya tidak ada apa-apa juga ya, tinggal kita copy. Ya sudah selesai seperti itu. Oke. Nah
tampak-tampaknya sudah jadi, ya, tampak samping, tampak depan, tampak depan, tampak samping kanan, tampak samping kiri, dan tampak belakang sudah selesai. Ya, seperti ini saja sebenarnya cara membuat tampak, ya. Ini saya hapus. Udah ya, cara membuat tampak. Jadi tampak itu lebih ke arah estetika ya. Jadi kayak desain kita sebenarnya seperti apa, ya. Tetapi mungkin yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita menghapus atap sama ketinggian level lantai. Itu aja sih. Sama mungkin ketinggian dari si kusen itu dari bawah dari lantai itu berapa, setelahnya sisanya itu adalah berdasarkan desain yang kita buat gitu. Ya, jadi tampak itu prinsipnya seperti itu ya. Ini karena tampak depan, kenapa saya ada dindingnya ada double seperti ini tapi nggak saya hatch ya, karena dia di sini terlihat ya, terlihat ada dua dinding, ada dua garis yang apa namanya, yang menonjol ya, dua garis ini. Kalau yang di sebelah sini kan dia rata, tidak ada tonjolan ya, tidak ada ketebalan dinding gitu. Oke, mungkin sampai sini saja. Mungkin oh ya, sama tambahan lagi mungkin seperti ini ya. Kalian bingung gimana ini apa sih Pak gitu kan. Ini adalah sebenarnya ada beberapa gambar yang menggunakan, tapi ada juga yang tidak menggunakan ya. Itu merupakan notasi awan ya, awan ya. Sebenarnya perlu tidak perlu itu terserah kalian ya. Tapi saya ajarkan aja cara membuatnya, itu menggunakan SPL, spline ya, spline. Langsung enter, lalu F8-nya dimatikan ya. Lalu kita klik, kita ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, silang, terus pertemukan. Enter. Udah seperti ini. Ya, ini cuman ya buat tambahan saja ya. Mungkin kalau perlu pakai, tidak harus sih sebenarnya, tapi kalau mau pakai juga tidak apa-apa. Tidak pakai pun juga tidak apa-apa, tidak masalah. Oke, mungkin untuk tampak sampai sini saja ya. Potongan sudah, Dena sudah, atap sudah, tampak sudah. Berarti otomatis gambar utama sudah selesai ya, sudah selesai. Jadi nanti progres selanjutnya adalah membuat crop gambar dan membuat format DWG ini, drawing ini, AutoCAD ini ke dalam PDF ya, untuk step selanjutnya setelah membuat gambar-gambar berikut ini ya. Untuk atap ya, atap saya mungkin tambahin sedikit untuk atap ya. Semisal atapnya itu ini kan saya buat 3x3 ya. Misal saya buat itu atapnya itu ternyata ukuran luas bangunannya adalah 5.000 kali 10.000. Tidak logis. 6.000 kali 1.200. 12.000. Oke. Misalnya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini. Kita offset dulu 1 meter, karena atap itu 1 meter. Ya. Karena ini berhubung kita ukuran 3x3, ya, otomatis dia atapnya pasti akan jadi atap tenda. Gitu. Bagaimana kalau kasusnya adalah 6.000 kali 12.000 gitu. Misalnya 6 kali 12 meter gitu. Ya berarti nanti atap kita adalah menggunakan atap perisai. Ya. Cara membuatnya sama, yaitu menggunakan line, klik, geser, kurang dari 45. Kalau di denah dia 45, kalau di potongan kemiringan atap adalah 30. Yang 45 ini apa sih Pak? Yang 45 ini adalah jurai ya. Kalian bisa cari jurai itu apa ya. Jurai itu adalah pertemuan antar atap yang lokasinya itu ada di sudut pertemuan atap gitu. Pokoknya dia ada di atap, di sudut pertemuan atap, di bawahnya hubungan atap ya. 45, lalu misalnya saya masukkan sebentar ya, line aja, masukkan kurang dari 45, enter, geser,
Saya masukkan asal dulu aja, misalnya 8.000 ya, 8.000, enter. Setelah ini saya mirror, saya cari tengahnya, klik geser. Ini karena udah pertemuan, saya trim, enter. Nah, karena ini sama, ini bisa saya mirror lagi. Ya, mirrornya itu tengah-tengahnya. Nah, ini kan udah ya. Nah, beda kan kalau yang ini kita buat mirror, kita pertemukan atau kita mirror dari tengah-tengahnya kan dia pasti akan selalu ketemu gini. Otomatis jadi atap tenda. Nah, kalau kasus seperti ini dia akan menjadi atap perisai. Nah, atap perisai seperti ini gitu ya. Seperti ini. Nanti ketika kita motong di sini ya. Ketika kita motongnya di sini, dia akan potongannya seperti ini. Ya. Nanti ketika kalian motongnya di sini, motongnya di sini, ya, motongnya di sini, nanti rencana atapnya akan berbeda lagi, ya. Contohnya seperti apa nanti akan saya bagikan aja melalui Google Classroom ya. Mungkin beserta dengan AutoCAD-nya, mungkin itu merupakan gambar yang saya kerjakan dulu. Ya, kalian bisa lihat desain-desain ukuran-ukurannya berapa, ya, untuk sebagai contoh saja. Oke, mungkin untuk cara membuat tampak hari ini cukup sampai di sini saja ya. Hanya ada 4 tampak yang kalian buat nantinya. Silakan dicoba dan dikerjakan ya. Kalian boleh misalnya desain tidak harus seperti ini ya. Yang penting prinsipnya sama, cara membuat tampaknya sama, tetapi kalau desain itu terserah kalian mau seperti apa. Yang penting yang ini harus harus ada ya, harus ada. Dah itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan dan mencoba.